Lalu kenapa Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya? Allah tidak benci kepada Nabi Ibrahim. Allah ingin tunjukkan kepada semuanya untuk membuktikan bahwa Allah memang lebih dia cintai dibandingkan selain Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara kalian yang sanggup untuk berkurban namun tidak mau berkurban, jangan ikut salat Id. Karena sekiranya mampu dia berkurban namun tidak mau berkurban, ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Ini membuktikan bahwa dia tidak mencintai Allah atau kurang mencintai Allah dan Rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, ibadallah, Allah menciptakan kita adalah agar kita mentauhidkannya. Allah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadahiku, untuk mentauhidkanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa takbir, tahlil, tahmid yang kita baca beberapa hari belakangan ini sejak awal Zulhijjah dan tetap dianjurkan sampai 13 Zulhijjah nanti, semuanya merupakan ikrar terhadap tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengatakan Allahu Akbar, seyogyanya kita betul-betul mengikrarkan di dalam diri kita bahwa tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah, maka jadikanlah Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Setiap azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka hendaklah kita jadikan di dalam hati kita tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah. Semua selain Allah adalah kecil. Kesibukan kita adalah kecil. Harta kita adalah kecil. Anak keturunan kita adalah kecil. Jangan sampai semua itu menjadikan kita lalai dari mentauhidkan Allah, mengibadahi Allah Subhanahu wa taala. Kita mengatakan dalam takbiran kita, la ilaha illallah, dan ini adalah kalimat tauhid. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik itu malaikat, jin, manusia yang paling sempurna sekalipun tidak berhak diibadahi. Hanya Allah satu-satunya yang berhak kita ibadahi. Ketika kita mengatakan walillahil hamd, karena memang segala pujian itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak heran kalau Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis beliau, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, in asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra fakana khairan lah." Sungguh menakjubkan sekali perkara orang-orang beriman itu.
Karena semua urusannya, semua yang ia terima adalah baik untuknya. Kalau dia mendapatkan hal yang menyenangkan, dia bersyukur, ini baik untuknya. Kalau dia mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan dan dia bersabar, ini pun baik untuknya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dalam kondisi yang menyenangkan, ucapkanlah alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan ketika mendapatkan hal-hal yang kurang menyenangkan, ucapkanlah alhamdulillah ala kulli hal. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun, ucapkan alhamdulillah. Sampai ketika seorang wanita yang belum lama atau baru saja kematian anaknya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepada malaikat untuk melihat, untuk mengetahui apa yang terjadi pada dirinya. Dan Allah lebih tahu dari apa yang dia perintahkan tersebut. Kata malaikat, wanita ini memuji Engkau ya Allah dan mengucapkan istirja. Dia tetap mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Meskipun anaknya wafat, tapi pertama kali keluar dari lisannya alhamdulillah ala kulli hal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Dengan sebab itu Allah perintahkan kepada malaikat, bangunkan untuk dia, dirikan untuk dia sebuah rumah di surga dan beri nama Baitul Hamdi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin wal muslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Di sisa atau di hari yang terakhir dari hari-hari terbaik dunia, kita tahu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari-hari terbaik dunia dan ini adalah hari yang terakhir. Maka alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan fadilah dari Allah, kita dimudahkan untuk berpuasa, kita dimudahkan untuk qiyamul lail, kita dimudahkan untuk melaksanakan salat berjamaah 5 waktu bagi yang laki-laki. Sebagian kita juga dimudahkan untuk bersedekah. Sebagian kita juga dimudahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Falillahil hamd. Maka banyaklah memuji Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan ini. Semoga amal yang kita lakukan beberapa hari belakangan, bahkan sebelumnya juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa seorang mukmin terhadap diterimanya amal lebih fokus dibandingkan terhadap memperbanyak amal. Seorang mukmin harus lebih memperhatikan, lebih mengupayakan bagaimana amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dia sekedar memperbanyak amal solehnya. Sebagaimana dijelaskan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu. Kata beliau, aku meyakini ada di antara amalku yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, satu salatku diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih aku cintai dibandingkan dunia seisinya. Maka usikum wa iyaya nafsi, merengeklah kepada Allah, merajuklah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya merengek dan merajuk agar amal kita yang tidak banyak dan banyak kurangnya ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga merengeklah, merajuklah sebanyak-banyaknya agar kita dijadikan istiqamah di atas melakukan amal saleh tersebut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita tahu doa ini, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, disinyalir dalam Al-Qur'an adalah doa yang dibaca oleh orang-orang yang rasikh di dalam ilmunya. Maka kita berusaha untuk memperbanyak doa ini, karena tidak ada jaminan amal yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ingatkan kita dengan doa, di mana doa tersebut termasuk yang banyak beliau baca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha membolak-balikkan hati agar hati kita ditetapkan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara tanda diterimanya amal adalah melazimkan istiqamah.
dan mereka yang istiqamah ini mendapatkan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sebutkan, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ketahuilah kaum muslimin sekalian bahwa amal saleh adalah sebab kebahagiaan di dalam kehidupan dunia sampai di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, man amila salihan, siapa saja yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, pasti kata Allah akan kami jadikan hidup mereka adalah hidup yang baik, hidup yang penuh dengan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kami akan berikan balasan dari amal mereka tersebut dengan balasan yang sangat baik sekali, lebih baik dari apa yang kita sudah upayakan dari amal tersebut. Dan pada hari ini jamaah haji insyaallah, dari sisi waktu memang belum, tapi pada hari ini jamaah haji semuanya akan berkumpul di Mina menyempurnakan manasik haji mereka, yaitu az-zabah. Menyembelih merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sekarang sudah menjadi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam Allah perintahkan untuk menyembelih anaknya yang sudah ditunggu sangat lama. Beliau baru diberikan rezeki berupa anak di atas umur 80 tahun. Apakah Allah benci kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Tidak. Karena beliau dikenal sebagai Khalilullah, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa Allah perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya? Tentunya agar Nabi Ibrahim alaihissalam menyerahkan hatinya sepenuhnya untuk Allah Subhanahu wa taala, hingga Allah lebih dicintai dibandingkan segalanya. Allah tidak benci kepada Nabi Ibrahim. Allah ingin tunjukkan kepada semuanya, khususnya kepada malaikat yang mempertanyakan tentang khullahnya, kecintaannya yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan dia untuk menyembelih anaknya untuk membuktikan bahwa Allah memang lebih dia cintai dibandingkan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kaum muslimin, demi Allah tidak akan pernah merasakan manisnya iman. Kita ulangi, kita semuanya kaum muslimin tidak akan pernah merasakan manisnya iman sampai Allah dan Rasulnya lebih kita cintai dibandingkan keduanya. Usikum wa iyaya nafsi. Jadikanlah cinta kita kepada Allah dan Rasulnya melebihi cinta kita kepada selain keduanya. Sekarang ini Allah tidak meminta kita untuk menyembelih anak kita. Allah tidak meminta kita untuk mengorbankan anak kita. Yang Allah minta dari kita hanya untuk menyembelih bahimatul an'am, binatang ternak yang memang sudah disunnahkan untuk dikorbankan. Sampai dikatakan, man istata'a minkum an yudhhiya wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa di antara kalian yang sanggup untuk berkorban namun tidak mau berkorban, jangan dekat musala kami, jangan ikut salat Id. Karena sekiranya mampu dia berkorban namun tidak mau berkorban, ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Ini membuktikan bahwa dia tidak mencintai Allah atau kurang mencintai Allah dan Rasulnya. Karena Rasulullah SAW sudah ancam dengan ancaman tersebut. Dan Nabi SAW, sebagaimana kita sebutkan tadi, mengatakan, ma min ayyamin al-amal as-salihu fihi khairun wa ahabbu ila Allah min ayyamil ashri dzul hijjah. Tidak ada hari di mana hari tersebut lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dan Rasulnya kecuali 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan ini adalah hari terakhir. Berbanyaklah beramal saleh, berbanyaklah bertakbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, dan melakukan amal saleh yang lainnya. Pada tanggal 10 Dzulhijjah ini atau pada hari nahar ini, Nabi SAW pernah berkhutbah, dan di dalam khutbahnya tersebut beliau memerintahkan kepada
umatnya saat itu, dan tentunya juga memerintahkan kepada umatnya saat ini dengan beberapa hal. Yang pertama, untuk mengibadahi Allah saja. Jangan pernah duakan Allah, jangan pernah syarikatkan Allah dengan apapun. Nabi SAW sudah tegaskan saat itu untuk jangan pernah mempersyarikatkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah apapun, dengan apapun. Jadikanlah Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Lalu yang kedua, pada hari tersebut Nabi SAW juga perintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang takwa adalah sebaik-baik bekal yang mesti kita bawa, yang mesti kita siapkan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, Nabi SAW saat itu perintahkan untuk menjaga semua rukun Islam yang ada, terutama berkenaan dengan salat. Usikum wa iyaya nafsi. Jangan sampai kita tinggalkan salat, karena perbedaan antara kita dengan orang-orang kafir adalah dengan salat. Maka usikum wa iyaya nafsi, jaga salat dengan sebaik-baiknya. Saat itu Nabi SAW juga perintahkan untuk kita sami'na wa ata'na, sam'an wa ta'atan, untuk kita mendengar dan patuh terhadap pemimpin-pemimpin kita, para auliaul umur kita. Jangan sampai kita tidak termasuk orang-orang yang tidak mau patuh terhadap para pemimpin-pemimpin kita. Dan juga pada hari itu Nabi SAW telah menegaskan bahwa darah kaum muslimin itu mulia, jangan pernah ditumpahkan sembarangan. Harta kaum muslimin itu mulia, jangan pernah diambil sembarangan. Kehormatan kaum muslimin itu mulia, jangan pernah dijatuhkan sembarangan. Kita berada di zaman di mana terlalu mudah atau terlalu seolah-olah mudah dan gampang sekali untuk menumpahkan darah kaum muslim. Kita berada di zaman di mana harta kaum muslimin diambil dengan cara yang tidak hak. Kita berada di zaman di mana kehormatan kaum muslimin banyak yang dijatuhkan, banyak yang dihancurkan tanpa haknya. Usikum wa iyaya nafsi. Karena ini merupakan wasiat dan nasihat dari Nabi SAW, maka usikum wa iyaya nafsi, untuk kita mengamalkannya, jangan kita meremehkannya. Lalu pada hari itu juga Nabi SAW tekankan, takkitkan dengan betul-betul ditekankan, jangan pernah kembali kepada kekufuran sesudah kita berada di atas agama Islam. Maka perbanyak doa yang kita sebutkan tadi, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sebagaimana juga Allah ajarkan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Selanjutnya kaum muslimin, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan banyak kebaikan kepada kita pada hari ini dan hari-hari selanjutnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحسن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.